apa namanya ada experience, bisa kita lihat apakah di mana-mana saja UMKM bisa mengakses pendanaan gitu. Ini yang penting. Oke, next. Jadi ada tiga hal, ya tiga kunci utama. Yang pertama adalah satu, bahwa next, ya. Jadi kenapa penting inklusi? Jadi inklusi itu adalah bagian daripada pemerataan ya. Pemerataan bagian juga dari kestabilan gitu. Jadi bagian kalau orang tidak merata biasanya eh, ada kemungkinan tidak stabil. Misalnya. Kalau kita lihat data bagaimana 100 atau 10 orang terkaya di Indonesia itu menguasai aset 70% dari seluruh kekayaan. Jadi apa namanya dengan 280 dibandingkan 10 orang gitu kan. Berarti ada yang tidak merata. Mungkin ada merata inklusif tapi inklusifnya sedikit-sedikit. Tapi yang ini menjadikan sesuatu yang berbahaya atau menjadi penting sekali bagi kestabilan. Ditunjukkan ketika kita misalnya krisis tahun 98, krisis tahun 2008, justru yang menjadi penopang itu ketika perusahaan-perusahaan besar menjadi kolaps, itu UKM menjadi bagian yang penting. Jadi tujuannya ada target dari Dewan Nasional sampai 2024 ya. Belum lagi kita bicara tentang perbankan, yang bisa mengakses perbankan masih sekitar 20%. Jadi masih banyak sekali PR-PR kita seperti itu. Oke, next. Yang kedua adalah tentang bagaimana eh sekarang terus. Nah, UMKM itu banyak macamnya ya. Kalau kita bicara beberapa definisi UKM, ada yang mikro, ya, kecil, menengah. Jadi ya mikro tuh itu di bawah 200 juta disebutnya mikro, kecil tuh di bawah 4M, mikro, menengah bisa sampai 100M. Itu bisa masih kategori UKM juga gitu. Nah, apa sebenarnya kenapa harus order ekspor? Nah, sebenarnya sih bisa kemana aja dengan jumlah warga 280 juta sebenarnya kita bisa konsumsi banyak sekali. Tetapi sebenarnya ada clue sedikit kalau misalnya UKM itu berorientasi ekspor, dia akan punya dua kelebihan. Satu adalah ketika misalnya nilai mata uang kita eh, apa namanya turun terus ya terhadap dolar, terhadap euro dan sebagainya. Jadi kemampuan kita bisa menjual ke luar negeri, bahan bakunya lokal, tapi dijualnya dengan mata uang asing yang menguat gitu seperti itu. Yang kedua adalah ketika kita bicara tentang internasional, global, kita kan bicara tentang QC, kita bicara tentang standar. Nah, mau nggak mau UMKM itu akan terpacu untuk bisa memenuhi standar tersebut. Ya, beberapa misalnya yang pernah kita lakukan ketika kita mengikuti pameran, tapi kita nggak bisa mengakses tuh untuk apa memenuhi order karena tidak standar. Nah, pembiayaan-pembiayaan itu bisa bisa dijadikan untuk memenuhi standar-standar tersebut. Begitu. Oke, yang ketiga adalah selain tadi inklusif, kemudian UMKM berekspor. Yang berikutnya adalah next, silahkan. Ya, nah ketiga UKM selain inklusif dia punya pembiayaannya. Salah jadi adalah tanggung jawab sosial yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak hanya untuk melakukan bantuan atau misalnya UKM-nya di inkubasi itu hal yang penting juga. Tapi sebenarnya ketika selesai inkubasi, ternyata kita menemukan problem statement, UKM itu mungkin perlu tambahan kapasitas, belum perlu beli mesin, atau misalnya dari sisi kapabilitas di apa dilatih ya untuk standar-standar tertentu, kemudian juga masalah mental, masalah itu perlu disampaikan. Jadi pembiayaan itu bisa dimasukkan CSR. Dan bagi para perusahaan, pembiayaan ini sebenarnya bagian juga daripada reporting dalam bentuk CSV. Ya mungkin kalau yang pernah ikut kemarin CSV, Create Share Value, berarti menciptakan nilai bersama. Jadi bagaimana kesiapan-kesiapan yang dibantu itu bisa ditingkatkan untuk menjadi katakanlah rantai pasok atau bisa dijadikan sebagai klien baru. Jangan salah, begitu kita membantu membiayai, justru itu akan berbalik menjadi klien kita yang baru.
Baik, silakan terus. Nah, sebenarnya kalau dari sisi framework ya, kalau kita bicara di BUMN, pembiayaan itu ada diatur dalam Permen nomor 1 tahun 2003. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan bentuk pelaksanaannya itu ada dua. Mereka bisa ngebantu UMKM, Permen itu. Yang kedua adalah membiayai. Nah, membiayai ini eh, BUMN-BUMN boleh nih ngebiayai UKM dengan skema-skema tertentu. Nah, nanti di belakang juga ada disampaikan skema-skema yang diatur oleh OJK. Itu kita bisa akses gitu, situ juga. Nah, kebanyakan sih sekarang karena BUMN itu tidak banyak yang bergerak di bidang finance, uangnya dititipkan di BRI. Jadi pembinaannya tetap di perusahaan, di divisi TJSL, tapi pembiayaannya mengakses ke BRI. Jadi kita perlu mengakses ke BRI itu kalau dalam bentuk hutang. Tapi sebenarnya yang disebut pembiayaan itu sangat luas ya, bukan hanya hutang-hutang, tapi bisa juga trade financing, bisa juga kerjasama, bagi hasil dan sebagainya. Oke, next. Ini ya mau ditampilkan ya. Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM atau POJK UMKM. POJK UMKM ini dirilis sebagai upaya memberdayakan UMKM untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga Juli 2025, kredit perbankan tumbuh 7,03% secara tahunan, sementara kredit UMKM tumbuh lebih rendah yakni 1,82%. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edianare, fenomena ini tidak terlepas dari upaya perbankan yang tengah fokus dengan pemulihan kualitas kredit UMKM. Dian menyatakan keberadaan POJK UMKM diharapkan dapat mendorong perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam POJK UMKM, bank dan lembaga keuangan non-bank diwajibkan memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui berbagai kebijakan. Berikut lebih lengkapnya sejumlah ketentuan penting dalam POJK UMKM. Oke. Nah, jadi ini uh, fresh from the oven ya. Fresh from the oven. Baru dirilis tanggal 28 Agustus dan mulai ditahukan di September ini. Jadi kalau kita lihat nih di POJK, salinan POJK tahun 1925 itu pemerintah ngedorong kemudian akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Kemarin Pak Prabowo sebagai bagian daripada program beliau juga ngedorong bagaimana eh, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan secara inklusif. Nah, ini kata kuncinya inklusif. Jadi sebenarnya kalau makin mendorong pertumbuhan banyak cara ya. Jualan batu bara, jualan minyak, jualan teknologi mungkin bisa, tapi eh, tidak tidak bisa jadi itu bertumbuh tapi tidak eksklusif. Itu hanya ada di perusahaan-perusahaan besar saja yang punya akses. Makanya untuk seperti itu kita buatkan lagi nih, ini secara konsep dulu eh, pembelaan terhadap apa untuk pembiayaan. Nah, tapi mudah enggaknya, nah kita bisa coba nanti kita bicara diskusi ya. Jadi pertama skema kepada UAM itu bisa berdasarkan siklus masa panen ya. Jadi nanti dibayar ke bank atau ke lembaga pembiayaan. Jadi kita belajar ya bahwa lembaga pembiayaan itu bukan hanya bank ya, ada lembaga pembiayaan non bank. Misalnya kita kenal ada leasing, kemudian ada fintech, ada modal ventura, ada multi finance dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak akses. Nah, ada yang memang mendapatkan pembiayaan dari perbankan kemudian larinya ke multi finance, ya bisa jadi apa tingkat suku bunganya lebih lebih tinggi. Tapi ada juga beberapa proyek seperti kredit kur, kredit khusus ataupun kredit-kredit yang langsung itu bisa lebih di di mana di BUMN sendiri yang dititipkan ke BRI itu tingkat suku bunganya atau bagiannya lebih kecil. Jadi ada lima sebenarnya ya pembiayaan UKM yang diatur di POJK. Pertama adalah tentang pembiayaan masa panen, kemudian pembiayaan rantai pasok. Nah ini biasanya kalau eh,
kalau yang pernah apa namanya familiar dengan lembaga fintech ya, ada namanya Restock misalnya kan ada yang swasta nih. Ternyata sekarang pemerintah juga membolehkan bank membiayai pembiayaan melalui rantai pasok. Jadi mungkin membeli inventorinya atau mungkin sebagai misalnya dibeli dibeli terlebih dahulu, invoice-nya dapat nanti ditunggu masa masa tenggangnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga pembiayaan project financing. Nah ini biasanya apa common ya dilakukan. Kita punya SPK, kita sudah punya purchase order, kita sudah punya kontrak, tapi kita belum bisa melaksanakan karena ada pembiayaan-pembiayaan tertentu. Nah, ini biasanya project financing terjadi kalau di perbankan bisa jadi modal PRK ya, pinjaman rekening koran. Kalau di Ventura itu ada trade financing, atau mungkin kita juga bisa mengakses juga di perusahaan-perusahaan dengan sistem vendor ya, ada titik tempo dan sebagainya. Nah, apa yang menjadikan itu harus aman? Nah, itu kita bisa bisa bahas seperti itu ya. Oke, silakan sambil mungkin ada yang bertanya, silakan ditulis di kolom chat kalau ada yang bertanya. Kemudian pembiayaan pada, sorry sorry bentar, sebelum sebelum. Nah, kemudian yang keempat adalah pembiayaan kepada kelompok tertentu. Nah, ini bagian yang juga ide inisiatif kreatif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, bagaimana ngebiayai lembaga UMKM, tapi aman, tapi juga tanpa jaminan. Nah, itu biasanya yang suka dikeluhkan oleh UMKM itu adalah masalah jaminan. Oh, jaminan seperti apa? Nanti kalau nggak ada jaminan seperti apa? Nah, sebenarnya pemerintah membuka kesempatan, misalnya lewat kalau kita tahu PNM ya, kelompok Mekar atau Ulam, itu kita bisa ngebiayai kelompok-kelompok tertentu. Jadi biayanya tidak satu satu orang, tapi kelompok gitu. Jadi bank bisa ngebiayai eh, tidak satu orang tapi kelompok. Nah, apa tujuannya? Tujuannya misalnya dalam satu kelompok itu ada 10 pengusaha, ada 10 UMKM. Satu bikin keripik, satu mungkin bikin apa pot kembang, satu bikin lele dan sebagainya. Masing-masing katakanlah 10 juta 10 juta. Nah, nanti satu orang itu atau 10 orang itu bertanggung jawab terhadap yang lainnya. Jadi misalnya ada satu orang tidak bisa membayar, nah 9 orang itu bertanggung jawab. Nah ini disebut dengan pembiayaan kelompok. Jadi artinya apa? Fungsinya bisa saling mengingatkan gitu kan. Kalau ada yang bisa saling mengingatkan, ya bisa saling membantu. Nah, kalau misalnya satu orang tidak berhasil melakukan pengembalian, yang lain harus menanggung. Nah, sebetulnya konsep tanggung renteng. Mungkin kalau yang familiar dikenal di PNM misalnya kan itu membiayai itu kelompok-kelompok tertentu atau di BRI juga ada atau di perusahaan bank syariah juga ada seperti itu. Kemudian untuk yang bank syariah dia bisa jadi melakukan konsep namanya pembiayaan UKM dengan konsep investment account holder. Jadi ada project yang dilakukan langsung kepada UKM menukar skema wakaf. Jadi eh, sebenarnya konsep wakaf itu orang melakukan wakaf itu kan sebenarnya biasanya sebenarnya dia tidak mengharapkan pengembalian. Uang itu dipakai untuk istilahnya sebagai bagian daripada kewajiban dia atau keinginan dia untuk bersedekah. Nah, uang itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang produktif ya, melalui wakaf. Kemudian dikembangkan dan nanti bisa jadikan sebagai dana bergulir. Hasil pengembangannya ke dana bergulir. Itu bisa dipakai untuk UKM-UKM yang lain. Jadi dana itu bisa berputar, berputar dan berputar terus seperti itu. Oke, next. Nah, ini penting. Next lagi. Ah, oh ya, ini menunjukkan bahwa inklusivitas dalam keuangan itu menjadi hal yang penting karena bagaimanapun juga kontribusinya UMKM itu besar terhadap PDB. Kelihatannya kecil ya, tapi sebenarnya semua yang ada di ekonomi itu 61% adalah dari PDB. Kemudian penyerapan tenaga kerja ya di masa sekarang misalnya itu sangat penting untuk job creation. Kita bisa masuk ke situ.
Oke, selanjutnya next. Nah, ada lagi di kita bagaimana UMKM bisa masuk pasar ekspor. Jadi sebenarnya untuk bisa ngekspor itu tidak harus yang teknologinya canggih, tidak harus yang apa namanya ribet gitu kan. Sebenarnya ekspor terjadi kalau misalnya di sana ada kebutuhan, kita bisa memenuhinya itu selesai sebenarnya seperti itu. Kemudian pemerintah juga punya punya target untuk meningkatkan ekspor itu sampai 17%. Nanti ada beberapa contoh di mana usaha-usaha yang sifatnya sederhana tapi bisa dilakukan dengan ekspor. Next. Nah, biasanya tadi ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa secara formal agak susah UMKM itu mengakses. Kenapa? Karena secara legal misalnya tidak punya ya pribadi, kemudian tidak bisa ini kan karena harus legalnya harus ada modal, modal pendamping atau jaminan. Kemudian apa namanya kapasitas pengalaman gitu. Nah memang ini perlu perlu agak kreativitas sebenarnya. Jadi kalau kemarin kalau Bapak Ibu tahu tentang Pak Purbaya ya, kemudian menggelontorkan uang, bukan gelontorkan sebenarnya menyimpan uang kepada perbankan, di mana perbankan pasti punya kewajiban untuk mengembalikan apa namanya rate-nya kembali ke Departemen Keuangan ya. Berarti dia harus berpikir gitu. Jadi statementnya adalah bahwa bank mengembalikan fungsi kenapa bank itu didirikan. Jadi bank itu didirikan sebagai bagian daripada lembaga intermediasi antara pengusaha dan eh, apa penyimpan modal gitu kan. Kalau di syariah mungkin sebagai bagian daripada untuk sharing berbagi sharing profit sharing gitu. Nah, jadi penunjukan memang kredit kita masih masih kecil dibandingkan dengan negara tetangga. Even di Malaysia, di Thailand itu sangat kecil ekspor. Padahal ekspor itu punya punya kemampuan untuk meningkatkan apa namanya eh, devisa ya. Dolar kita bisa lebih stabil kalau kita punya devisa lebih banyak gitu. Seperti itu. Oke, next. Nah, bagaimana kita bisa 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 eksklusif? Apa peran kita? Ini mungkin ada boleh di saya juga ingin dapatkan eh, ini ya background dari Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu ini UMKM atau Bapak Ibu ini bergerak di CSR sebagai implementer CSR atau sebagai perusahaan yang punya program CSR? Boleh nanti di itu ya kalau kita bisa berbagi peran nih seperti apa? Oke, selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya program CSR ini bisa menjadi jembatan bagi tiga hal ya. Bagaimana meningkatkan UMKM, bagaimana meningkatkan kapasitas, dan bagaimana meningkatkan akses. Bagaimana caranya? Nah, ini saya beberapa kasih contoh ya. Jadi ketika kita bicara pendampingan UMKM, biasanya mereka datang dengan usaha yang dia dirikan sebagai bagian dari survival gitu kan, bukan dipakai buat dia punya visi seperti apa aja. Mungkin ada beberapa yang misalnya yang lulusan setelah selesai sekolah dia ingin melihat visi untuk mendirikan perusahaan, tapi mostly adalah bahwa dia mendirikan sebagai UMKM itu sebagai survival ya. Survival bisa karena pekerjaan terbatas atau survival karena eh, mungkin di PHK, kepepet gitu ya, atau memang dia sebenarnya ingin punya usaha dengan potensi yang ada di masyarakat sekitar. Nah ini eh, bagaimana sih cara perbankan atau aman? Nah ini biasanya CSR bisa menjadi membantu mereka lebih eligible ketika di apa di nextnya akan masuk ke perbankan gitu. Karena bisa biasanya CSR tidak banyak ya, hanya 10 juta, 20 juta gitu misalnya untuk bisa ngebiayain. Tapi setelah mereka udah punya akses ke atas, bisa jadi lebih banyak lagi. Nah, bisa tiga hal. Berarti kita perlu menginkubasi mereka, perlu meningkatkan kapasitas lewat pelatihan kan. Kemudian juga bisa bagaimana sih layak menjadi eligible tuh, bagaimana cash flow-nya dia bisa keuangan. Dan satu lagi adalah market access. Jadi
di beberapa BUMN misalnya kan yang besar itu membantu UMKM-nya untuk ikut pameran-pameran di nasional ya atau di internasional. Nah mungkin minggu depan ada pameran Inacraft ya di JCC kalau nggak salah itu atau di SBSD. Itu adalah pameran tentang handicraft. Tapi handicraftnya itu banyak buyers datang untuk melihat. Kenapa? Karena salah satu yang menjadi keunggulan UMKM bisa mengakses ekspor dan buyer suka itu adalah bahwa orang Indonesia itu kreatif-kreatif gitu kan. Kerajinannya, kemudian kainnya, kopinya, dan sebagainya. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita jadikan CSR bisa di situ. Tapi tentu harus kapasitas bidding dulu, kita latih mereka, bagaimana mannernya mereka, bahasa Inggrisnya mereka, bisa melakukan apa, bisa berkomunikasi gitu kan, atau ya dibantulah oleh para konsultan-konsultan juga bisa. Oke, next. Nah, ini contoh ya. Ini beberapa contoh apa pengalaman misalnya kan dulu kalau kita tahu besek itu buat apa nih? Coba, mungkin boleh tulis tuh. Kira-kira kalau kita besek itu buat apa kira-kira? Nah, biasa buat apa tuh? Buat ngirim makanan ya? Ngirim makanan. Isinya apa? Nasi. Isinya apa? Sambal gitu kan. Isinya tahu dan sebagainya. Nah, itu kan dilakukan oleh para ibu-ibu ya, UMKM di desa. Ini ada satu contoh misalnya, ini memang harus ada keterkaitan tuh, bukan hanya UMKM, bukan hanya buyers, tapi di tengah-tengah tuh ada tuh, di situ ada orang yang bisa menjembatani. Jadi pengalaman misalnya di Jogja waktu ada orang Australia, ya Pak William Purser itu, dia ngelihat ini besek harganya cuma Rp500 gitu kan, biasanya buat makan, disimpan di mana-mana, terus dia kemas sedikit, eh, terus kualitasnya dia jaga, itu dijadikan packaging. Packaging apa? Packaging produk-produk luar negeri, misalnya yang dapat bayarnya dari apa body shop perusahaan besar, perusahaan kosmetik, perusahaan parfum. Nah, itu jadi besek itu jadikan packaging. Nah, jadi atas hasilnya Rp500 itu bisa dijual mungkin sampai 10.000 atau Rp8.000. Berapa kali kelipatan itu? Besar sekali. Padahal pengrajin tetap melakukan pembuatan basic yang sama. Tapi dengan komunikasi, dengan branding, mungkin dengan pengambilan foto yang bagus, akhirnya buyer mau beli itu. Dan sampai sekarang pun, kalau nggak salah tetap ya dipakai itu basic itu. Dulu memang ada desainer waktu itu Pak Purster itu yang membawa itu ke. Jadi sebenarnya potensi ekspor tuh ada di mana-mana. Kalau kita lihat mungkin ada beberapa daun pisang sekarang ya, daun pisang bisa diekspor. Terus tali kelapa juga diekspor, macam-macam. Nah, kemudian di sebelah kanan nih, ini juga pembiayaan eksklusif tuh ibu-ibu. Nah, di antara ini ada berapa nih? Ada ibu-ibu mungkin ada 8 orang ya. Bapak-bapaknya satu. Jadi memang kalau di desa untuk pembiayaan kelompok tuh kebanyakan powernya dari ibu-ibu, emak-emak ya. Mama mendapat pembiayaan. Kenapa? Karena berdasarkan riset, mama tuh jarang-jarang ngemplang gitu ya orang desa itu. Gitu. Ini pembiayaan kelompok 5 orang, 10 orang biayai. Dipakai buat apa sih sebenarnya kan? Sebenarnya bukan hanya buat pembiayaan, tapi buat apa sih pembiayaan itu gitu. Nah, pembiayaan itu dipakai katakanlah untuk modal kerja, bikin gorengan, modal kerja untuk bikin pot kembang, modal kerja untuk bikin gerabah dan sebagainya. Nah, ibu-ibu di sela-sela kesibukannya mengurus rumah tangga juga dia mendapatkan pendanaan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi siapa sih sebenarnya otomatis yang harus berperan? Pemerintah ya. Pemerintah itu dalam arti ini OJK, Kemenkop. Di OJK tadi udah sebagai regulator ada. Kemudian Kemenkop sekarang dengan adanya eh, koperasi Merah Putih itu juga punya potensi. Nah, mungkin juga sebenarnya akses kepada UMKM itu tidak harus langsung ke perbankan. Jadi eh, ibarat kata seperti lidi ya,
lidi kalau misalnya satu itu patah, cepat patah. Tapi kalau misalnya lidi bareng-bareng diikat itu bisa jadi kuat. Jadi bisa jadi itu beberapa UMKM mikro dia mendirikan koperasi untuk tujuan-tujuan bersama. Nah, koperasi lah itu yang mengakses kepada pembiayaan perbankan misalnya atau pembiayaan kepada PPRS, pembiayaan atau dana-dana dana-dana hibah atau ada dana yang ada itu seperti itu. Jadi sesimpel itu ya. Jadi saya pernah punya pengalaman di daerah Cikarang misalnya ada koperasi eh, kan yang masuk tuh sederhana sekali sebenarnya, tapi sangat impactful. Koperasi itu memasok setiap hari 6.000 telur only ya. Kerjanya jam 6 berebus telur, dia ambil telur, direbus, kemudian 6.000 itu dia kasihkan kepada karyawan-karyawan pabrik. Jadi dibeli sama pabrik untuk apa supply mereka. Dan itu worth sangat-sangat apa karena telur kan punya sumber protein ya. Nah, jadi daripada ngasih makan atau ngasih uang saku dipakai buat ngerokok, mendingan dikasih telur gitu. Dan itu sebenarnya telur itu bagian dari kunci stunting juga sih. Koperasi eh, beliin apa kompor, beliin panci gitu kan, jual. Swasta jelas ya, tadi CSR, peran CSR itu perusahaan-perusahaan sekarang harus harus komit ya kemana kita bisa masuk CSR-nya ya itu kalau bisa sih bisa bisa ngebiayain juga gitu karena bukan hanya dapat dikasih pelatihan selesai itu bingung juga mereka kan ada sebagian dari CSR itu dipakai untuk pembiayaan kalau di mungkin takut takut ini takut apa takut macet misalnya ya otomatis harus ada persiapannya dulu mungkin nanti programnya Kordul Hasan dulu kalau di syariah ya jadi pinjam 10 kembali 10 gitu tanpa adanya bunga, tanpa adanya bagi hasil. Itu melatih mereka. Atau kalau di pembiayaan kelompok itu ada proses dulu nih, proses selain proses daftar tidak bisa langsung besoknya dapat uang kan, harus mereka ada pelatihan dulu. Biasanya biasanya merotol di situ. Kalau nggak sungguh-sungguh ya merotol, ya berarti nggak dia nggak punya kesempatan. Kemudian ketiga adalah lembaga perbankan yang bisa menyalurkan dana-dana seperti itu. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh modal yang efektif ya. Misalnya, boleh silakan. Satu adalah bagaimana dana CSR itu dipakai sebagai kemitraan ya. Ya, kemitraan, bagaimana dana CSR dipakai untuk bantuan modal. Bentuknya lunak ya. Artinya ini sebenarnya agak agak tricky ya ketika misalnya pinjaman lunak itu ya disukai lah oleh UMKM tapi artinya juga dia karena terlalu masuk ke donasi masuk ke pembayaran jadi masalah tanggung jawab dia untuk mengembalikan juga perlu kita dorong gitu jadi terkadang kalau dikasih hibah itu justru tidak bertanggung jawab bantuan sosial apa namanya bansos itu ada dua sisi itu bisa jadi eh, membantu atau bisa juga malah melemahkan gitu, seperti itu. Nah, itu dulu dari dulu ada sebelum ada TJSL itu ada namanya PKBL, program PKBL. Sebelum PKBL itu ada eh, PKK ya. Program PKK itu juga bagian pembinaan yang memakai modal. Kemudian sistem Bapak Asuh. Nah, sistem Bapak Asuh ini artinya pengusaha besar ngebina pengusaha kecil. Nah, di situ termasuk konsep-konsep pembiayanya juga. Pembiayaan ini bisa bentuknya uang, bisa bentuknya natura. Ya, itu biasanya untuk Bapak Asuh kalau disebut bisa disebut Bapak Asuh, bisa disebut supply chain, bisa disebut apa namanya istilahnya plasma inti. Jadi bapaknya sebagai inti, terus pengusaha-pengusaha mikronya sebagai plasma. Biasanya itu sangat berkait dengan rantai pasok. Gitu. Ya, ini yang ketiga hampir mirip setelah Bapak Asuh itu bagaimana ini mengintegrasikan. Jadi
perusahaan-perusahaan tertentu itu bisa mendapatkan pasokan dari para UKM yang sudah dia bina. Jadi UMKM dijadikan sebagai salah satu vendor. Ya, ya kalau misalnya terlalu kecil, kalau dianggap terlalu kecil bagi perusahaan, biasa UMKM itu harus harus bergabung lah, bergabung bikin koperasi. Nah, bikin koperasi, koperasi itulah yang berhadapan dengan si perusahaan. Nah, itu sudah dilakukan dan sudah berjalan ya beberapa. Misalnya untuk koperasi susu, untuk memasok pabrik susu, untuk koperasi kacang, ya eh, bisa juga seperti itu. Atau justru dipakai untuk membeli bahan baku dari perusahaan besarnya, bahan baku untuk kain, bahan baku untuk bahan kimia dan sebagainya. Itu bisa lakukan. Jadi perusahaan-perusahaan bisa. Dan ISQ ISG salah satunya adalah juga ngebantu bisa pengusaha-pengusahanya untuk mendesain program yang berkaitan dan saling terkait dengan membantu iya, tapi juga mengefisienkan juga iya. Gitu. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini sekedar contoh ya, sekedar contoh. Ini ada namanya PT Agro Mina Fiber ya. Itu eh, binaannya CSR PT Pertamina. Nah, jadi PT Agro Mina Fiber ini membuat produk keranjang dan dekorasi rumah di Selat Alam. Nah, ini kemudian setelah didampingi, setelah dilatih, eh, dia berhasil melakukan ekspor perdana senilai 11.000 kepada Amerika Serikat. Nah, ini sumbernya dari Republika. Nah, mungkin sebagai catatan ya, ketika kita bisa masuk ekspor, itu biasanya ada beberapa hal ya. Pertama adalah standarisasinya, kemudian eh, konsistensi, konsistensi. Karena kalau misalnya kita bicara ekspor eh, sat- apa namanya eh, handicraft itu 20 feet atau 40 feet, itu jumlahnya bisa ribuan barangnya. Nah, terkadang UKM itu ordernya sedikit, dikerjakan sendiri masih oke gitu. Tapi kalau udah ribuan, dia harus punya standar pengrajin-pengrajinnya yang sama dengan kalau dia mengerjakan sendiri. Itu menjadi PR, itu yang harus didampingi seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada lagi binaannya PT Astra melalui pengembangan eh, kewirausahaan desa dengan Kementerian Perdagangan. Nah, ini juga ekspor ya, ekspor untuk eh, bidang pertanian. Dan bagi Bapak Ibu yang sekarang mungkin di perusahaan ini, yang dari perusahaan, ini bisa jadi bagian daripada kontribusi perusahaan terhadap program-program pemerintah. Jadi misalnya kita ada di satu daerah, ada satu tempat yang juga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah. Program-program seperti ini eh, sangat buy-in oleh pemerintah karena pemerintah sendiri sekarang ada tiga sektor kan, ketahanan pangan, ketahanan energi, apa itu menjadi faktor dari programnya pemerintahan yang sekarang. Jadi perusahaan bisa masuk di industri-industri atau program-program CSR yang memang mendorong tentang ketahanan pangan. Banyak sekarang udah perusahaan-perusahaan itu dan banyak sekali apa namanya solusi-solusi yang kreatif dijadikan untuk bisa menjadikan produktivitas meningkat seperti itu. Ya, oke, next. Ini Petra Telkom. Jadi yang memang ini yang kita munculkan perusahaan besar ya. Tapi sebenarnya eh, bisa jadi ini bagian daripada kita mulai berpikir, oh apa yang kita bisa lakukan. Nah kalau di Telkom dia punya rumah BUMN. Bagaimana karena core-nya adalah eh, core-nya adalah eh, telekomunikasi, core-nya adalah data, core-nya adalah eh, server. Jadi ya dia punya ada 4 Go ya, ada Go modern, Go digital, Go online, Go global. Jadi bagaimana dengan rumah BUMN ini UKM-UKM bisa bisa berjalan. Nah,
ya ada pelatihannya, kemudian ada pemerintah nasional. Nah, di sini bisa UMKM bisa mengakses juga nih kalau misalnya ada pembiayaan-pembiayaan seperti itu. Karena kalau misalnya kita perlu go global ya websitenya dibenahi, kemudian foto-fotonya dibenahi, itu bisa dimasukkan. Masih ada? Oke. Nah, ini penting nih, mulai dari mana nih kira-kira? Next. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya perusahaan tertarik untuk melakukan program pembiayaan bagi UKM, eh, kita harus lihat apa sih sebenarnya menjadi kebutuhan terbesar gitu kan. Bukan hanya kita punya modal terus di apa dipinjemin atau modal dihibahkan enggak, tapi kita perlu lihat juga apa hubungannya dengan program CSR kita terhadap strategi perusahaan ke depan. Misalnya kita mau membangun sebuah cabang di satu tempat gitu kan. Berarti kan itu kadang-kadang kalau perusahaan perusahaan ekstraktif misalnya kan dari hutan kan. Nah, setelah itu apa? Supaya orang bisa tertarik masuk ke situ. Pegawai supaya anaknya bisa ikut ke situ atau mungkin suplainya kalau dia mau makan gimana gitu. Nah, mungkin kita bisa misalnya di sana belum ada kantin atau belum ada rumah makan ya bisa jadi kita bantu program CSR-nya untuk mereka bisa memasak, membantu untuk bisa mensuplai karyawan, buka warung situ, atau bisa jadi nanti kerjasama untuk membuka akses di apa namanya agent link misalnya kan untuk menjual pulsa dan sebagainya. Jadi banyak hal ya. Itu harus dilihat dulu bagaimana kita harus merancang. Dan yang kedua adalah berkolaborasi ya. Bagaimana bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa pemerintah ininya apa sih gitu. Pemerintah tujuan 2026-nya apa? Misalnya di Cirebon gitu, di kota Cirebon. Dia ada masalah dua, ada stunting, ada sampah. Gimana nih? Karena persoalan-persoalan urban kan datang ini apa namanya? eh, urbanisasi dari kampung-kampung datang ke kota gitu kan tanpa kesiapan. Kemudian bagaimana meningkatkan stunting. Nah, beberapa daerah bisa melakukan program CSR-nya kerjasama dengan perusahaan. Perusahaan itu melakukan program Bapak Asuh misalnya. Jadi 10 keluarga miskin diasuh oleh satu keluarga kaya gitu kan. Nah, program stunting, programnya apa? Programnya tidak tidak harus dipelototin apa di hidup bersama enggak, tapi misalnya dikasih makanan bergizi tiap hari gitu. Satu orang kaya berkewajiban ngasih 10 orang makan. Itu ada datanya gitu seperti itu. Kita bisa buat, kita bisa desain. Menarik sebenarnya hal-hal ini bisa dilakukan. Oke, next. Ada lagi. Nah, peran CSR ya, peran perusahaan jadi ngedesain. Nah, bagaimana bagi pemerintah nih? Pemerintah juga kalau di sini ada pemerintah, tidak harus bikin yang namanya insentif-insentif. Misalnya kalau orang mau ekspor, apa sih yang menjadi kendala dia gitu? Pajak daerahnya seperti apa? Pajak retribusinya seperti apa? Karena misalnya nih ekspor eh, biasanya ada di desa gitu di Boyolali. Nah, akses ke situ eh, truk nggak bisa masuk kan? Bisa jadi dia membantu jalan supaya lebih baik, diperlebar itu peran pemerintah. Atau misalnya menyediakan akses untuk pelabuhan, atau misalnya jalurnya lebih cepat karena dia UMKM sekarang dengan mungkin dengan omnibus law ya sekarang bikin PT itu bukan sehari itu sebenarnya sebenarnya hal-hal yang bisa dipakai untuk itu. Karena mau ngekspor ya biasanya juga mana PT-nya kan nggak bisa secara pribadi. Kemudian mensendirikan data untuk mempertemukan UMKM yang ekspor dengan program CSR perusahaan yang relevan. Gitu. Jadi, oke. Nah, ini mungkin cerita sedikit ya tentang ekspor ini. Biasanya kalau UMKM ini dia tidak bisa langsung masuk di satu kontainer misalnya. Nah, itu dia kerja sama tuh dengan beberapa buyer, dengan beberapa, bisa beberapa buyer
satu beberapa pengrajin atau satu buyer tapi mengumpulkan beberapa pengrajin. Jadi sifatnya LCL. LCL itu jadi mungkin hanya 3 kubik, hanya 2 kardus, 4 kardus gitu dikumpul-kumpulkan jadi satu satu apa namanya satu kontainer baru berangkat. Nanti pembiayanya pun di situ ada DP, mungkin juga di situ ada LC, ada apa. Nanti secara itu sangat teknis sekali. Tapi sebenarnya UMKM intinya kan kita lagi bicara UMKM, UMKM bisa sangat mengakses itu. Next, ada lagi. Nah, ini jelas ya, bagaimana untuk bisa polis produk ya, pertama standar sih. Legalitasnya gimana, NIB punya sertifikasi. Mungkin juga halal, halal ya. Halal itu sekarang kalau misalnya UMKM ini bisa masuk sekali ke makanan minuman, obat-obatan herbal mungkin itu bisa masuk ke luar negeri ya, karena kita punya kekuatan lain adalah sebagai halal hub ya. Jadi dengan sertifikasi itu menjadikan kita punya daya tawar lebih dibandingkan hanya sekedar menjual produk seperti itu. Nah, jadi halal juga menjadi bisa kita pakai untuk peningkatan CSR Delivery Ready. Nah, yang penting juga proaktif karena akses itu biasanya kita datang ke bank nggak ada bisa atau datang sebenarnya kalau kita pelajari kita lihat banyak gitu ininya akses-aksesnya di BUMN misalnya menyediakan di koperasi menyediakan terkadang asosiasi juga menyediakan tapi memang yang penting adalah ya kita CSR apa siap gitu dan si UMKM-nya siap. Nah, makanya biasanya eh, yayasan lah yang akan bisa atau orang-orang implementer lah yang bisa mendampingi. Jadi kayak ada eh, apa satu kolega bisa ada sedang mengerjakan pinang ya, buah pinang di NTT. NTT belum ada apa-apa tuh. Jangankan diekspor, tapi mereka menanam apa manen pinang yang benar aja masih belum bisa. Nah, kita masuk di situ. Jadi harus ada ekosistem nih. Satu orang implementer mendampingi hari-hari ya di tempat-tempat sulit misalnya kan. Yang kedua adalah integrator, bisa sebagai konsultan, bisa sebagai ini. Yang ketiga adalah pembiayaan. Yang keempat adalah pasar. Jadi empat-empatnya harus harus kait mengkait seperti itu. Oke, mungkin kalau pertanyaan sampai sini dulu ya. Ada, boleh resen, boleh di resen atau boleh di chat. Kita memastikan bahwa Bapak Ibu situ. Oke, boleh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau ketik di kolom chat ya, supaya nanti bisa saya bacakan. Oke, ada Pak Edi nih, Pak Edi Suwarno. Silakan Pak. Ya, Pak Dadan, menarik apa yang disampaikan ya, Pak. Mungkin yang kita rasakan di masyarakat terkait dengan sosialisasi, Pak. Kan tidak semua informasi yang berkaitan dengan satu instansi, satu perusahaan swasta atau lembaga negara menyediakan dana terkait dengan CSR ini, Pak. Terus yang berikutnya adalah akses ke perbankan masih jadi polemik ya, Pak. Karena pastinya walaupun diberikan Hmm. privilege untuk bisa memproteksi permohonan kredit dari para peserta UMKM, pada kenyataannya kan kita lihat justru mereka masih sedikit dibandingkan dengan kredit konvensional, Pak. Itu sih sebetulnya yang saya lihat, Pak. Nah, Ya, bagaimana meningkatkan sosialisasi atau mereka merasa dibantu tapi nggak terlalu banyak aturan. Mungkin itu, Pak, yang saya lihat sih. ya, ya. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, backgroundnya Pak sekarang aktif di mana? Jadi Kementerian Kesehatan, Pak. Oh, Bapak di Kementerian. Oh, terima kasih Pak udah mengakses. Ya, Ya, baik. Ini memang apa namanya pertanyaan 1 juta umat ya, ya. Kemudian apa jadi kendala. Jadi antara keinginan pemerintah, antara
peraturan dengan yang terjadi di lapangan memang tidak tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Jadi eh, banyak sekali hal-hal yang perlu dipenuhi gitu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa punya eh, apa kapasitas UMKM meningkatkan sendiri ya kapasitas itu ada aja Pak jalannya bisa seperti itu ya. Jadi ini saya punya beberapa eh, ini akses ya. Pertama eh, bertahap tuh, bertahap. Jadi di luar peraturan ya, di luar peraturan. Nanti peraturan ada berapa? Misalnya ada program khusus, kemudian ada lagi program apa dana murah, kemudian KUR, kemudian yang komersial dan seterusnya. Itu dari perbankan. Kemudian dari lembaga-lembaga lain juga modal ventura ada eh, apa beberapa perusahaan juga bisa mengakses. Saya punya cerita begini ya. Eh, ada penelitian di Jogja itu ketika dia Lebaran itu uang yang masuk ke desa itu 115 triliun dalam waktu 2 minggu. Itu orang masuk untuk masuk di apa ngasih angpau, beli baju, main di tempat wisata, kemudian beli bensin dan sebagainya. Itu masuk ke desa mengalir. Tapi yang menariknya adalah bahwa setelah itu dalam waktu 10 bulan itu 70% balik lagi ke Jakarta, Pak. Jadi kenapa? Karena di desa sendiri tidak ada aktivitas yang menjadikan lembaga pembiayaan itu bisa ngebiayai gitu. Jadi orang masih tetap punya beli sabunnya di Unilever, tetap beli apa Indominya di ya masuk lagi ke Cikarang, masuk lagi ke ini. Bank BRI pun banyak di ini sama apa quote unquote digugat lah gitu sebagai bank rakyat yang ada di desa-desa itu tidak bisa. Tapi itu juga bukan salah BRI sepenuhnya gitu ya karena mereka juga harus memiliki eligible gitu. Nah, bisa jadi sebenarnya ini tugasnya tugas tugas tidak mudah ya, tapi bisa dilakukan. Jadi pertama, ini saya pengalaman ya, pengalaman pribadi itu. Jadi di Bogor misalnya mengadakan mereka tidak langsung masuk ke industri perbankan, tapi inklusivitasnya melalui dana-dana sedekah Jiswap ya, melalui Kordul Hasan ya. Mungkin nilainya nggak besar, 500.000, 1 juta gitu. Tapi itu sebenarnya buat ngelatih mereka layak seperti itu. Udah pakai sistem tanggung renteng ya. Dana-dana zakat dikumpulkan, kemudian apa dibagi-bagikan. Setelah selesai mereka berkelompok larinya ke BMT, BMT ke BPRS. Setelah ke BPRS, kemudian eh, setelah mereka bikin koperasi, koperasinya bisa masuk ke konveksi, bikin apa namanya manik-manik itu nempel-nempelin manik, itu akhirnya bisa diakses oleh perbankan. Nah itu memang kerja-kerjanya kerja-kerja tidak mudah ya karena kan mulai dari ngelatih dulu gitu kan. Nah, tapi itu bagian dari CSR yang bisa diakses sebenarnya. Dan siapa yang harus lebih diakses ya bukan orang desa karena orang-orang desa Boja tidak punya ya mungkin dari eh, perusahaan atau punya universitas gitu. Dari universitas atau dari konsultan sebenarnya bisa seperti itu. Itu satu. Kemudian sebenarnya ya kita bisa eh, menunjukkan dulu bahwa memang kita bisa punya katakan tadi nih kalau berdasarkan POJK 19 tahun 2025 ya itu sekarang sudah diperlebar Pak. Jaminan misalnya. Sekarang jaminan itu kan menjadi isu nih di mana biasanya mereka bagus 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 pembiayaan bagus apa usahanya tapi ujung-ujungnya nggak ada punya jaminan. Nah, jaminan itu di POJK 19 tahun 2005 itu sekarang hak kekayaan intelektual itu bisa jadikan sebagai jaminan atau fidusia fidusia sebagai bahan baku itu bisa dijadikan jaminan. Dan kebetulan saya juga backgroundnya di lembaga pembiayaan ya. Itu waktu itu untuk UMKM jaminannya bisa dikombinasikan dengan selain fidusia asuransi Pak. Asuransi kredit ya. Bisa dari Askrindo, bisa dari Pimpaka. Jadi memang akhirnya
akhirnya adalah bahwa kita tidak bisa apa ya istilahnya tidak bisa mengutuk kegelapan tapi minimal menyalakan lilin gitu. Tidak mudah tapi kita punya gitu. Dan nanti mungkin ya salah satu lagi sebenarnya yang bisa kita ini kan ya bahwa kita punya produk-produk itu memang dibutuhkan gitu. Memang dibutuhkan seperti itu. Jadi bisa kerjasamanya banyak ya sebetulnya. Apakah kita bisa membuktikan yaitu peran kita sebagai perusahaan untuk bisa mencari desain TJSL yang paling tepat. Artinya paling tepat apa sih? Ya kita harus social mapping dulu. Dulu nggak ini? Kalau misalnya kayak tadi nih contoh yang di salah satu koperasi di Cikarang. Dia dia masuknya hanya telur aja kan, hanya telur-telur aja gitu. Nah itu simple, tapi memang dibutuhkan di Cikarang dibutuhkan gitu. Itu yang jadi banyak itu Pak, Pak Edi masih ada Pak? Ya, karena biasanya justru malah perusahaan menganggap bahwa TJSL ini sesuatu yang istilahnya tidak ada benefit langsung ke mereka dalam waktu dekat kan Pak. Betulnya kalau andaikan paradigmanya sudah sangat jauh sekarang istilahnya jadi simbiosis mutualisme itu jadi keren sebetulnya Pak. Ini tinggal mindsetnya mesti dirubah kan Pak. Itu jadi PR kita bareng-bareng dan sebetulnya Pemda-Pemda juga udah mulai mengeluarkan kebijakan terkait dengan UMKM ini Pak. Pemda DKI juga kan sudah mendorong UMKM-nya untuk diberikan pelatihan dan diberikan kredit yang mungkin bunganya lebih murah dibandingkan yang terjadi di pasar bunganya. Ya kita berharap ada sinkronisasi antar kementerian, antar lembaga dan pemerintah daerah sehingga lebih hidup lagi karena kan yang kita lihat kan yang besar-besar saja Pak, Pertamina, Hmm. Astra, PLN itu kan sebetulnya kayak model Pertamina terus PLN itu kan istilahnya tidak ada pesaing yang cukup kuat kalau PLN lah istilahnya. PT KAI ya. Mana ada operator kereta selain PT KAI. Itu kan sebetulnya pasarnya sudah sangat jelas dan istilahnya udah besar lah. Nah, kita lihat kan malah justru harusnya dengan BUMN yang cukup besar itu harusnya UMKM jauh lebih maju, Pak. Tapi kan kenyataannya nggak semudah itu. Iya, iya. Itu Pak, setuju Pak. Ini memang bagian daripada webinar ini kita selenggarakan, bagian daripada juga mengetuk apa namanya stakeholder lah, pemerintah. Ya, kita tanggal 24 ada webinar juga, melibatkan ada government-nya di situ, ada BUMN juga, bagaimana program TJS ini sebenarnya sebuah potensi yang bisa kita buat untuk mendorong upaya-upaya program-program pemerintah maupun program perusahaan itu sinergi gitu. Kadang beda-beda sendiri kan. Nah, ini kita bisa bisa jadikan sesuatu sebenarnya gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya CSR ini dikelola dengan sebaik-baiknya, itu sebenarnya ini bisa jadi apa ya bumper lah atau sebagai fondasi. Karena perusahaan perusahaan yang baik itu pasti dia memperhatikan ESG atau CSR yang baik gitu. Nah, bagaimana kita menjadikan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya ingin dapat keuntungan saja, dia mengalir juga. Nah, mereka mendapat tanggung jawab mendapatkan amanah untuk dana dari CSR itu, entah itu UMKM, entah itu masyarakat, dia juga akan berterima kasih kan. Jadi saling ngejaga gitu. Kasus-kasus yang ada terjadi sekarang misalnya kasus-kasus di industri, di demo, kemudian disuruh pulang itu kan investasi yang mahal sebenarnya. Kalau kita ngingetin ke perusahaan, eh, bisa jadi karena misalnya debu, ya investasi jutaan dolar yang sudah dia tanamkan bisa bisa nggak jadi gitu kan. Itu perlu stakeholder management yang
yang ini gitu, yang betul-betul gitu. Tapi kita nggak bisa meminta pemerintah seperti apa, nggak bisa meminta perusahaan seperti apa. Tapi kalau misalnya kita sendiri punya program, itu biasanya bisa dibayin. Ini saya baru kemarin cerita aja Pak. Eh, di Masdar itu eh, bikin PLTS di Cirata, ya. Dia awalnya tidak meng-aware ke masyarakat ya, tapi buat ngejaga itu dia kasih mereka bibit ikan karena di Cirata. Jadi ikan-ikan itu dia harus berteduh juga kan. Nah, berteduh itu di PLTS terapung gitu di Cirata. Baru kemarin beliau ikutan training di kita itu. Dia cerita, tuh ikannya gede-gede. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia ngebantu masyarakat satu, kedua juga adalah karena pembangkit listrik tenaga surya dan lembaga bersih. Itu bank berbondong-bondong untuk mengakuisisi pembiayaan itu gitu, baik bank swasta Indonesia maupun luar negeri. Kenapa? Karena dari sisi ESG-nya dapat, dari perbankan pun sekarang didorong untuk kalau saya lupa nih POJK 51 ya, PSA 51 tahun 2017 itu mendorong perbankan masuk ke finance berkelanjutan. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga oleh oleh UMKM nih, bahwa ketika misalnya eh, apa namanya dia mengakses ke perusahaan, perusahaan itu aware dengan POJK 51 tahun 2017, dia harusnya bisa ngebantu. Cuman ya siapa yang akan datang itu kan UMKM tidak punya akses. Nah, ini kita Pak Edi, Mas Raffi dan teman-teman itu yang ngebantu gitu Pak. Ngebantu menjelaskan kepada perusahaan sebagai mengkonsultasikan seperti itu. Itu. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak Dadan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand atau eh, chat bertanya ataupun mau menyampaikan pendapat juga boleh ya Pak ya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Baik. Mungkin kalau belum ada, sedikit coba saya simpulkan ya Pak dari apa yang Pak Dadan sampaikan tadi. Tiga poin utamanya yaitu yang pertama adalah inklusivitas eh, keuangan, lalu posibilitas UMKM tuh bisa ekspor tuh caranya seperti apa gitu ya kan. Nah, sebetulnya kalau dari perspektif yang eh, dibangun, ini adalah proyek maraton. Menurut saya ini adalah proyek maraton yang nggak bisa cepat gitu kan. Kita harus bisa menarasikan ini, membawa narasi ini baik kita adalah dari pemerintahan, kita dari perusahaan atau kita pelaku UMKM, kita harus bisa memposisikan bahwa proyek ini adalah proyek maraton gitu. Poin yang disampaikan adalah poin maraton yang nggak bisa kita dapatkan hasilnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi berjenjang atau bahkan mungkin lintas generasi gitu. Kenapa seperti itu? Karena eh, poin ini sendiri tentang inklusivitas UMKM ini, pembiayaan dari CSR gitu ya. Kita lihat kapasitas building perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, kita lihat kapasitas para pelaku UMKM gitu kan. Apakah mereka tuh tadi yang disampaikan proaktif gitu, mencari akses pembiayaan gitu. Seberapa banyak sih orang yang lebih banyak kalau dari perspektif saya, lebih banyak mempertanyakan ini kapan sih kita dibantu gitu. Padahal kalau kita baca berita, kalau kita update terus regulasi yang ada, sebetulnya government atau perusahaan tuh udah kasih akses tuh, udah ngebukain Ya, jalan. boleh, Nah, boleh. tinggal kita nih Diberikan mau Pak, thank atau you. enggak gitu loh, membuktikan bahwa kita ini layak loh menjadi UMKM yang eh, maju gitu, UMKM yang progresif seperti itu. Nah, lalu secara eh, dari perspektif CSR ya, pembiayaan UMKM ini tentunya jadi proyek CSV-nya lah gitu. Kalau 2 minggu lalu Pak Dada menyampaikan tentang CSV, nah salah satunya caranya tadi juga nyambung dari Pak Edi bahwa gimana sih cara perusahaan itu bisa dapat benefit series juga nih dari proyek CSR yang membina UMKM nih, gimana caranya gitu. Share value apa yang bisa dilakukan. Nah,
dengan kita membuka jalur pembinaan UMKM, banyak sekali poin yang kita dapatkan ya. Kalau kita di perusahaan ring satunya gitu kan, kita bisa eh, apa namanya, bisa membuat social license gitu. Artinya orang-orang di sekitar company kita yang kenal company kita bisa menjaga company kita ini. Kayaknya ibarat kita bertetangga gitu ya. Nah, ini jadi salah satu cara juga tuh. Salah satu cara kena pentingnya pembiayaan itu gitu kan. Pentingnya CSR ke UMKM gitu loh. Salah satunya itu benefit secara tidak langsungnya itu. Nah, oh, ini ada Pak Yusuf Afandi. Silakan Pak Yusuf, boleh langsung di-unmute audionya jika ingin bertanya, Pak. Baik, Silakan. Pak Iya, Raffi, Pak Dadan, dan teman-teman terima kasih ya. Memang eh, hal tersebut itu sistemik ya. Sistemik artinya begini, perusahaan sudah merencanakan anggaran di RKAP tiap tahun untuk CSR. Salah satunya juga untuk BUMDes maupun UMKM. Ini kita cerita ya. Kemudian kita juga mendorong mereka, mulai dari bagaimana pembuatannya, tekniknya, mesinnya itu apa. Jadi kita dari bawah kita bangun mereka untuk itu eh, kita bangun mereka mau kita dampingi terus sampai ada pameran nasional gitu ya, produk-produk kita, produk-produk UMKM maksudnya di ring satu itu banyak pesanan gitu ya. Kemudian ada pameran sampai kita melakukan ada pameran UMKM luar negeri waktu itu di Belanda. Mereka juga minta dan perusahaan suruh membiayai gitu ya. Eh, dari hal itu bahwa perusahaan itu benar-benar komit dan concern gitu akan pemberdayaan UMKM. Namun apa yang menjadi hal yang menghambat kemajuan UMKM tersebut adalah manpower. Saya nggak bilang SDM ya. Kalau SDM itu adalah menjadi eh, objek ya. Kalau manpower ya sebagai subjek. Mereka itu manajemen pertama. Manajemen kompetensi dan mindset. Mindset mereka itu pengennya kalau orang itu ya meskipun sudah gede pengennya didulang terus gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan serta-merta berarti seolah-olah BUMN itu tidak, pemerintah tidak. Akan tetapi mental atau mindset dari masyarakat itu yang juga perlu kita benahi. Bagaimana mereka itu bisa mandiri. Karena begitu sudah kita lakukan sampai internasional gitu kita lepas. Ya gitu masih gimana ini penjualannya? Tolong saya juga perusahaan juga membeli. Nah, untuk pengembangan pemasarannya juga nggak punya eh, apa namanya kompetensi maupun apa ya kemauan ya mindset untuk bagaimana kita itu bisa maju bisa modal itu sebenarnya sudah jadi bagaimana ekspornya sudah kita seperti nah, itu kita tengah jalan kena prahara sedikit karena dana atau karena apa gitu udah jatuh lagi gitu. Nah ini yang penting adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi suatu perusahaan-perusahaan yang mulai dari UMKM menjadi besar yang sempat jatuh bangun. Dan bagaimana solusi apabila sudah jatuh, kemudian bangun kembali dan sukses. Sebenarnya itu yang yang menjadi uh, apa uh, tugas kita untuk menyadarkan bahwa masyarakat itu kalau kita berusaha itu tidak harus pasti naik terus ya, pasti akan jatuh. Ada kondisi-kondisi kita itu tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu sudah tidak baik saja untuk bangkit lagi itu nggak mau mereka Bisa. tanpa kita cekoi lagi, didulang lagi gitu ya. Nah, hal seperti Hmm. itu sebenarnya adalah apa? Pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah yang harus lebih lebih sering, lebih konsisten dan lebih baiklah. Jadi aparat-aparat desa bukan hanya tanda tangan apa izin usaha, tanda tangan KTP, terus data pajak, bukan itu aja mestinya.
Maka aparat desa itu harus juga diberdayakan, juga dikasih kompetensi, di challenge seperti itu. Menurut menurut saya kalau untuk negara itu yang maju, karena di Cina seperti itu gitu. Jadi untuk perbankan support betul sudah. Namun, nah ini dari mana aja, dari masyarakat itu sendiri. Di Cina itu ya, itu dimulai dari bawah, Pak. Di Cina itu mulai SD, TK, itu sudah pelajarannya bukan pelajaran baca nulis, Pak. Mereka diajar bagaimana bisa masak, menggoreng, bagaimana mereka bisa buat apa sesuatu yang berharga gitu ya. Ditempa betul. Nah, ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas dari tenaga pendidik kita. Jadi nggak bisa kita satu sama lain saling menyalahkan. Bukan waktunya lagi. Negara ini, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita ingin maju harus komprehensif, harus satu tujuan, tidak saling menyalahkan, harus saling melengkapi, harus saling memberdayakan. Kalau kalau saya sih situ nggak usah kita serang saling menyalahkan. Kenapa? Kalau hanya saling menyalahkan, nggak akan ada solusi yang terbaik untuk bangsa kita. Itu sih Pak Dadan, menurut Ya, saya. ya, Terima ya. kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak, Masya Allah. Pak Yusuf, boleh tahu Pak, background bergerak di ini juga buat mendampingi CSR? Iya, saya kan pernah apa Oh, wawancara sama Pak Pak Yusuf, Dadan. Gresik. Masya Allah, rajin sekali ya Pak. Sehat Iya. Bapak. Kenapa, Pak? Semoga Karena yang, saya dulu itu ikut LSM, Pak, masih muda saya. Cuman LSM-nya bukan LSM sekarang yang demo-demo ya. ya, ya, Kalau ya. LSM dulu itu benar-benar kita urunan memperbaiki, misalnya Gapura Desa rusak atau jalan rusak, kita urunan, Pak, kita memperbaiki. Baru kita ngajukan anggaran ke pemerintah, baru di ACC. Tapi kalau sekarang, LSM sekarang adalah LSM, ya itu aja, hanya mencari kerusuhan buat kerusuhan-kerusuhan gitu aja, nggak untuk demi membangun desa gitu ya. Itu yang saya sayangkan LSM sekarang. Terima kasih Pak Saya dulu Yusuf. LSM So tingkat Pak, saya kabupaten, LSM tingkat nasional gitu. betul betul. Saya setuju Pak. Saya setuju sekali bahwa eh, adalah yang dibenahi sebenarnya adalah mindset ya, mindset dan sumber daya manusianya. Jadi kalau misal bicara uang, bicara sumber daya kapital, bicara sumber daya itu bisa nextnya gitu ya. Terkadang dalam satu desa tuh nggak perlu banyak-banyak, ke satu orang aja yang bisa merubah mindset itu udah bisa terubah gitu, bisa bertransform. Saya punya pengalaman, eh, Lucu, Pak. ya Sangat ini lucu. biasanya juga yang dialami oleh para pengelola CSR itu adalah exitnya. Bagaimana exit program itu. Exit program itu kita terkadang pada waktu ngedesain program kita nggak tahu exitnya seperti apa. Akhirnya CSR itu bisa menjadi, kalau istilahnya ada namanya istilah toxic CSR ya. Jadi mereka tuh dibantu, diangkat, ikut pameran, dikasih biaya. Tapi begitu misalnya kita sedikit setback ke belakang, tidak nge-touch lagi, ya mereka berhenti lagi gitu. Nah itu yang memang perlu ada modul atau pola yang harus disampaikan. Makanya eh, biasanya nih ada konsep, kalau di kami ada konsep jimpitan ya. Jadi memang sumber daya lokal itu bukan dari luar dulu gitu, bukan dari luar ke dalam, tapi mereka bisa nggak jimpitan untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama. Nah, social mapping itu yang menjadi penting. Jadi ketika kita memapping apa yang menjadi paling krusial melalui pendekatan partisipasi rural approach misalnya kan. Jadi datangnya dari bawah, mereka tahu sendiri apa yang menjadi kebutuhannya mereka, dan setelah itu sumber dayanya tidak datang dari perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya yang eh, ya izin bercerita waktu di Bogor itu eh, mereka tidak dibiayai sampai 2 bulan, tapi mereka harus tetap datang tiap hari Rabu misalnya kan. Gitu. Atau terus katakanlah ada yang juga ngetesnya sholat subuh berjamaah misalnya ya gitu. Itu sebenarnya buat secara nggak langsung mana sih yang memang serius gitu, mana sih yang memang serius, mana yang enggak. Kita tidak perlu semua masyarakat desa yang miskin kita biayai, tapi justru mungkin yang paling critical pointnya yang paling bisa tumbuh lebih cepat dan dia bisa jimpitan
Rp1.000, Rp5.000 terkumpul buat apa? Eh, apa namanya asosiat partner kami Pak Aris Mufti misalnya ada di daerah Indramayu Jimpitan sebelum dibiayai ya pakai jimpitan-jimpitan bisa punya satu kapal. Begitu sudah punya satu kapal punyanya dengan apa iuran anggota gitu malah perbankan datang karena memang sudah proven gitu. Jadi memang eh, mungkin kalau boleh di ini kan ya sebagai sebuah hipotesa, justru pembiayaan itu belakangan gitu. Pembiayaan itu setelah mereka sudah mana yang bisa punya klasifikasi itu layak dibiayai. Eh, kita sedang mengerjakan misalnya di Sulawesi Utara saat ini. Itu ketika mereka di-trigger untuk bisa eh, mengelola replanting salah satu produk, perusahaan induknya datang juga gitu. Oke, kalau mereka bisa dilatih sampai segini, kami bisa bantu apa? Artinya justru kita memang perlu perlu melihat dulu bahwa yang dibina adalah mereka-mereka yang punya mindset yang benar. Dan itu eh, Paretonya adalah yang berhasil itu seperti bikin startup, Pak. Jadi dari 100 mungkin yang berhasil cuman 3, 5 gitu, 5% atau 2%. Tapi nggak apa-apa, 2% itu bisa mengcover keseluruhan apa solusi-solusi di kesemuanya gitu. Nah, itu jadi dia ya ini bagian inilah kalau bagian apa bagian CSR itu bagian yang memang dia bukannya CSR harus diganti Pak. Kalau menurut Pak Aris Mufti bukan corporate social responsibility tapi citizen social responsibility. Jadi kita semua menjadi bagian dari yang punya tanggung jawab sosial untuk bisa apa namanya merubah mindset, merubah kita semua gitu. Jadi bukan bukan hanya menggantungkan diri kepada korporasi tapi juga kepada diri kita masing-masing sebagai bagian kita ya mungkin kita bisa berbuat, bisa men-sharing apa yang kita punya ilmu dan sebagainya. Nah, ini kira seperti itu sih Pak. Saya setuju Pak Yusuf. Terima kasih atas masukannya Pak. Ya. Mas sama Pak. Jadi kalau usulan saya sih, pemerintah yang desa tertinggal itu kalau di balai latihan kerja gitu ya, ada BLK, BLK itu. Jadi yang datang mereka benar-benar yang pingin kerja, Pak. Mereka Hmm. ingin punya keterampilan. Nah, itu. Sehingga itu nanti akan berkembang. Jadi untuk pemberdayaan untuk UMKM itu juga gitu. Ada seperti BLK, BLK itu. Mereka yang pengen maju, pengen menjadi pengusaha. Ada gitu lembaganya. Seperti kalau ke Jepang juga itu ada balai latihan kerjanya. Jadi sebenarnya itu yang perlu dibentuk. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, iya. Ini menarik Pak. Bayangkan nih, mungkin saya masih ada waktu nggak, Raffi ya? Jadi eh, terkadang terkadang antara demand dengan apa yang di offer tuh ada gap gitu ya. Jadi eh, misalnya sekarang welder ya, welder banyak sekali BLK menyediakan welder. Tapi sebenarnya yang justru sekarang di apa yang justru sekarang diperlukan misalnya untuk ngelas bawah laut misalnya itu bisa dibayar 80 juta per bulan gitu ya, dengan orang yang punya sertifikasi itu. Atau misalnya sekarang tapi BLK tidak semua BLK bisa gitu. Atau sekarang zamannya AI, zamannya software gitu. Ya itu BLK-BLK tidak mengcover. Tapi sebenarnya ada gap di situ. Ada gap untuk bisa mereka bisa masuk. Caregiver. Jadi ada misalnya untuk orang-orang yang bisa apa namanya bisa masuk di pelatihan-pelatihan untuk merawat orang tua lansia gitu ya, punya background kesehatan. Sementara yang mereka datangnya dengan keahlian-keahlian yang lain gitu kan. Nah itu banget perlu diinikan. Kami punya LPH Pak, Lembaga Pemeriksa Halal di sini. Itu misalnya sekarang kebutuhan juleha ya, juru sembelih halal di luar negeri itu cukup besar. Tapi yang tersertifikasi untuk menjadi juru sembelih halal, pendidikan tidak lama, ya itu tidak
tidak banyak gitu, gapnya ada di situ. Jadi memang harus harus ya ini bukan tugas siapa-siapa sih, tugas kita aja gitu kan. Kita melihat mana ada yang ada gapnya ya kita penuhi di situ. Nah itu eh, jadi selain finance sebenarnya masalah nanti mungkin diskusinya kita bisa ada satu tema lagi tuh bagaimana antara demand sama itu eh, bisa bisa match gitu di situ. Jadi CSR-nya juga match ngelatih apa sih gitu kan. Saya misalnya satu BUMN dia inginkan bahwa dari lembaga pembiayaan ya ngelatih warga nasabahnya, keluarga nasabahnya untuk keahlian khusus yang bisa kerja langsung. Supaya apa? Kalau misalnya ibunya nggak bisa bayar pembiayaan, anaknya yang dilatih bisa mengcover atas atas skill yang dia dapatkan, dia punya uang, kita bisa mengcover kredit-kredit yang diberikan oleh oleh lembaga pembiayaan tersebut kepada ibunya. Gitu. Jadi dia dapat CSR itu supaya support kepada bisnisnya dia juga gitu kan. Nah, apa yang perlu kita latih? Banyak hal kan. Sederhana misalnya jadi satpam, jadi OB, kan ada sertifikasinya tuh. Atau misalnya sekarang banyak yang nggak tahu bahwa kebutuhan menjadi florist untuk bunga itu besar gitu. Sementara tidak banyak orang bisa jadi florist ya, seperti itu. Nah itu kan hal-hal seperti itu eh, harus ada ininya juga tuh, harus ada apa namanya, ada bursanya lah gitu kan. Nah, jadi kita CSR tuh program-programnya jadi tepat gitu. Ya, oke terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Edi atas pendapat sama penyampaiannya, pertanyaannya ya Pak ya. Terima kasih Pak Dadan juga untuk eh, jawaban dan diskusi pada hari ini. Mungkin dari Pak Dadan ada closing statement Pak. Oke, baik. Eh, Bapak Ibu semua, terima kasih ya sudah sampaikan. Ini bagian daripada apa namanya diskusi yang menarik. Ya, cuma mungkin ada kita mungkin di sini ada yang memang sebagai UMKM, di sini ada yang sebagai pengelola CSR atau sebagai pendidik. Eh, kita bisa bertanya kira-kira kita ini mau Dan menyediakan terus gula atau kita eh, Pak Edi. mencari semut gitu ya kan. Kalau kita menyediakan gula berarti kan bagaimana program yang kita buat akan menarik, attract baik itu stakeholder ya, baik itu pemerintah, baik itu apa mana masyarakat, baik itu BUMN, perusahaan, bisa terlibat akademisi. Jadi ini pekerjaan yang memang menarik ya, tetapi juga bukan sesuatu hal yang sederhana. Tapi disinilah sebenarnya bagian daripada kontribusi kita ya, baik itu sebagai bagian dari masyarakat maupun juga bagian daripada mendukung, mengangkat ya, dan punya peran dalam kehidupan kita di masyarakat. Saja mudah-mudahan terima kasih atas kesempatannya, sehat-sehat semua dan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.